Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Eti. Saat ini Kak Eti sangat bersyukur karena boleh diberikan kesempatan sama Tuhan untuk membagikan sebuah cerita Alkitab yang pastinya akan sangat memberkati kita semua. Dan cerita Alkitab yang pertama yang akan Kak Eti ceritakan kepada adik-adik yaitu adalah cerita tentang penciptaan. Nah, apa yang kita lihat di sekeliling kita seperti pohon, hewan-hewan, rumput, bunga, burung, ikan-ikan di laut, matahari, bulan, bintang di cakrawala di langit, semuanya itu adalah ciptaan yang maha kuasa, ciptaan Tuhan. Dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26 menceritakan bagaimana hari demi hari Tuhan selesaikan ciptaannya. Dan sekarang ini Kak Eti akan menceritakan lagi kepada adik-adik dengan animasi gambar agar adik-adik bisa lebih mengerti dan memahami tentang tentang penciptaan yang terjadi pada waktu itu. Kita mulai dari hari yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada hari yang pertama ini Tuhan menciptakan terang. Nah, jadi waktu itu adik-adik roh Allah melayang-layang di atas permukaan air di alam semesta ini. Kemudian Tuhan menciptakan terang. Tuhan melihat terang itu baik, dan kemudian Tuhan menamai terang itu siang, dan kegelapan itu Tuhan namai malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Dan pada hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala itu apa? Itu yang kita sebut dengan langit. Ya, itu adalah batasan yang Tuhan ciptakan untuk memisahkan air yang ada di atas dengan air yang ada di bawah. Pada hari yang ketiga Tuhan mengumpulkan semua air yang ada di bumi ini pada satu tempat sehingga muncullah tanah yang kering. Tanah yang kering itu disebut daratan, dan yang penuh dengan air itu Tuhan sebut dengan lautan. Nah, di daratan pada hari yang ketiga ini, di daratan Tuhan menciptakan segala jenis pohon-pohon berbuah, tanaman-tanaman berbiji, ada juga rumput-rumputan, bunga-bunga. Jadi kalau adik-adik melihat di luar rumah kita ada pohon-pohon, atau di kebun banyak pohon, banyak rumput, ada buah-buahan, itu semua Tuhan ciptakan pada hari yang ketiga. Hari yang keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Jadi matahari itu diberi tugas untuk menerangi siang, dan bulan serta bintang ditugaskan Tuhan untuk menerangi malam kita. Juga semua planet-planet yang ada di tata surya itu diciptakan Tuhan pada hari yang keempat. Pada hari yang kelima adalah semua jenis hewan, ikan yang ada di lautan, juga burung-burung yang ada di cakrawala atau yang ada di udara. Jadi yang kita lihat di laut itu banyak sekali ikan ya, ikan hiu, ikan paus, ikan nemo, ikan puff, pokoknya semua segala jenis yang ada di dalam lautan itu Tuhan ciptakan pada hari yang kelima. Juga burung-burung yang ada di udara Tuhan ciptakan pada hari yang kelima. Hari yang keenam yang Tuhan lakukan adalah menciptakan hewan-hewan, juga ternak. Jadi kalau di rumah kita biasanya kan ada peliharaan kayak anjing, kucing, ayam, bebek. Nah, itu Tuhan ciptakan pada hari yang keenam. Kalau kita pergi ke kebun binatang, kita bisa melihat ada beruang, ada gajah, ada monyet, harimau, serigala, jerapah. Nah, itu semua Tuhan ciptakan pada hari yang keenam. Dan hal terpenting satu lagi yang Tuhan ciptakan pada hari yang keenam adalah manusia. Setelah Tuhan menciptakan binatang-binatang hewan peliharaan, Tuhan tidak lupa menciptakan manusia, yaitu manusia laki-laki dan manusia perempuan. Pada hari yang ketujuh Tuhan beristirahat dan memberkati hari itu. Itu adalah hari yang istimewa bagi Tuhan karena Dia boleh menyelesaikan semua ciptaannya. Kita ulangi lagi, hari yang pertama Tuhan menciptakan terang. Hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari yang ketiga Tuhan menciptakan lautan dan tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari yang kelima Tuhan ciptakan segala jenis binatang yang ada di dalam air dan burung-burung di udara. Hari yang keenam yang Tuhan ciptakan adalah
semua binatang dan hewan ternak, serta satu hal yang sangat istimewa yang Tuhan ciptakan adalah manusia. Pada hari yang ketujuh, Tuhan memberkati hari itu dan menguduskannya. Oke, demikian cerita dari Kak Eti. Semoga kita semua diberkati dengan cerita yang Kak Eti bawakan. Jangan lupa untuk menyaksikan cerita selanjutnya yang tentunya akan Kak Eti ceritakan di sepanjang minggu yang berjalan ini. Untuk adik-adik, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Komentarnya, adik-adik mau cerita seperti apa? Tentunya cerita yang berdasarkan Alkitab ya, akan Kak Eti ceritakan di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Shalom dan bye-bye.